Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss semua. Selamat pagi juga untuk ayah dan bunda. Semoga anak-anak Miss semua, ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat. Anak Miss semua, untuk pembelajaran materi matematika kali ini adalah tentang EPB dan KPK atau KPK dan EPB. Silakan kalian siapkan buku paket matematika kalian, lalu kalian buka halaman 62. Siapkan? Sudah? Ya, kalau sudah kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian, di papan tulis Miss sudah tulis arti dari KPK. KPK adalah kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil, yang artinya adalah dari dua bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Itu adalah arti dari KPK. Nah, Miss akan ajarkan kalian mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor. Kalian perhatikan. Miss ambil contoh, berapakah KPK 8 dan 12? Ya, Miss 8, kalian tarik garis 2. Miss ingatkan diawali dengan angka 2 terlebih dahulu. Kalau 2 tidak bisa, baru kalian menggunakan 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kalian menggunakan bilangan prima. Kemarin kalian sudah belajar dengan Miss apa itu bilangan prima. Ya, Miss lanjutkan. KPK dari 8 dan 12 adalah Miss membuat pohon faktor. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya, selesai sampai di sini. Kemudian 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Faktorisasi dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Sedangkan 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, lihat, kalian perhatikan ada faktorisasi 8 dan 12. 8 mempunyai 2 pangkat 3, sedangkan 12 mempunyai 2 pangkat 2. Ini berarti dia memiliki nilai sama, yaitu 2. Tapi kalian harus memilih salah satu, tidak boleh dua-duanya kalian ambil. Kalau untuk KPK, kalian ambil pangkat terbesar. Antara 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3 adalah terbesar adalah 2 pangkat 3. Terus ada angka apa lagi? Angka 3 kalian masukkan. KPK itu rakus, dia maunya paling besar dan setiap angka yang belum masuk, semuanya masuk ke KPK. Kecuali angka yang sudah pernah, angka 2 sudah pernah, berarti tidak boleh masuk lagi ke dalam KPK. Ya, kita pilih 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2, bukannya 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Dikalikan 3 sama dengan 24. Jadi, KPK 8 dan 12 adalah 24. Ya, contoh kedua, perhatikan. KPK dari 15 dan 20. Nah, ini Miss ambil contoh. 15 dibagi 2 tidak bisa. Lanjut Miss bagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Stop sampai di sini. Kemudian 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Habis. Faktorisasi 15 adalah 3 kali 5. Sedangkan faktorisasi 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Ya, kita mulai dari angka kecil, yaitu angka 2. Angka 2 cuma hanya ada satu macam. 15 tidak punya angka 2, kita masukkan, yaitu 2 pangkat 2. Lalu angka yang belum masuk lagi adalah 2 pangkat 2, yang belum masuk adalah 3. 3 masuk, kemudian 5 juga masuk. 5 pilih salah satu. Karena ini kebetulan 5-nya angkanya sama, Miss ambil 1. 2 pangkat 2 adalah 4. 3 turun, 5 turun. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian kita kalikan 5 sama dengan 60. Jadi KPK dari 15 dan 20 adalah 60. Paham? Oke, Miss ambil contoh lagi. Mencari KPK ya, kita coba lagi ya. Miss ambil di buku kalian ada contoh. KPK-nya adalah, misalnya Miss ambil contoh KPK dari 9. Jangan 9 ya, misalnya contoh misalnya 12.
dan 16. Kita bagi 2 bisa? Bisa, 6. Bagi 2 bisa, 3. Selesai sudah. Kemudian 16 dibagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Selesai sudah. Faktorisasi 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Faktorisasi 16, 1, 2, 3, 4, yaitu 2 pangkat 4. KPK-nya, KPK 12 dan 16. Kita lihat dulu angka terkecil yaitu angka 2. Angka 2-nya butuh ada 2 macam. Kita ambil yang besar yaitu 2 pangkat 4 dikali 3. 2 pangkat 4 berapa, Nak? 2 pangkat 4 itu sama juga dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Nah, di sini adalah 16 kalikan 3. 6 dikali 3 adalah 18. 3 dikali 1 ini sama dengan 48. Jadi KPK 12 dan 16 adalah 48. Paham ya? Semoga kalian paham. Selanjutnya Miss akan menerangkan EPB. Ya anak-anakku sekalian, selanjutnya sekarang adalah EPB. EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Itu adalah arti dari EPB. Faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Nah, Miss ambil contoh nomor 1. Contohnya adalah EPB dari 12 dan 18. Caranya sama, kita masih membuat pola faktor seperti mencari KPK. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Boleh kalian lingkari biar mudah. Kemudian 18 bagi 2, 9. 9 bagi 2 tidak bisa, Miss bagi 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Kemudian kalian tulis faktorisasinya. 12, faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2. 2-nya ada 2 dikali 3. 18, 2 dikali 3 pangkat 2. Karena 3-nya ada 2. Nah, kalian ingat kalau EPB itu harus sama-sama memiliki. 12 memiliki 2, 18 memiliki angka 2. Hanya saja kalau EPB itu, ini kasih catatan, EPB pertama kedua harus mempunyai angka yang sama. Terus yang kedua, cari pangkat terkecil. Cari pangkat atau angka lebih kecil. Bukan angka ya. Cari pangkat atau nilai lebih kecil, ya. Jadi untuk EPB yang pertama adalah keduanya harus punya. 12 punya angka 2, 18 punya angka 2. Setelah dua-duanya punya, kalian cari pangkat yang terkecil. 12, 2 pangkat 2, 8 hanya 2. Berarti yang kalian pilih adalah 2. Oke, sekarang ada lagi nggak yang kembar? Ada 3. 12 punya 3, 18 punya 3. Hanya saja yang 18 3-nya ada pangkat 2, sedangkan 12 tidak berpangkat. Berarti yang kita ambil adalah yang kecil, berarti 3. Kemudian kalian kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6. Paham anak-anakku sekalian? Ya, selanjutnya contoh kedua. EPB dari 24 dan 28. Sama, 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ini Miss lingkarin biar mudah. Kemudian 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi faktorisasi primanya adalah untuk yang 24
2-nya ada 3, 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Sedangkan 28, 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, kita cari sekarang FPB-nya. 24 punya angka 2, 28 punya angka 2. Antara 2 yang ini mana yang paling kecil? 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 2? Ya, 2 pangkat 2. Sekarang angka selanjutnya. 24 punya angka 3. 28 punya tidak? Tidak, berarti angka 3 tidak boleh masuk ke FPB. 28 punya angka 7. 24 tidak punya angka 7. Berarti angka 7 pun tidak boleh dimasukkan ke FPB. Jadi FPB 24 dan 28 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Paham? Ya, Miss kasih contoh satu lagi. Ya, biar kalian tambah paham. Miss ambil contoh satu lagi. Mencari FPB, yaitu FPB 21 dan 35. Ya, ingat ini catatan. FPB adalah keduanya harus mempunyai angka yang sama. Lalu cari pangkat atau nilai yang lebih kecil. Ya, mulai 21 dibagi 2 bisa tidak? Tidak. Misalnya dibagi 7. 35 bisa dibagi 2? Tidak. 35 bisa dibagi berapa? 3? Bagi 3 bisa tidak? Tidak. Dibagi berapa lagi? Dibagi 5 sama dengan 7. Jadi faktorisasinya adalah 3 dikali 7. Faktorisasi 35, 5 dikali 7. Nah, sekarang FPB-nya yang mana? 21 punya angka 3, 35 tidak punya, berarti angka 3 tidak boleh masuk ke dalam FPB. 35 punya angka 5, namun 21 tidak punya angka 5, berarti angka 5 tidak boleh masuk ke FPB. 21 punya angka 7, 35 punya angka 7, berarti FPB-nya kita ambil salah satu 7-nya, yaitu karena nilainya sama kita ambil 1. Berarti FPB dari 21 dan 35 adalah 7. Paham anakku sekalian? Ya, kalau kalian paham, silakan nanti kalian buka buku paket kalian. Lalu kalian kerjakan angka. Kalian kerjakan mencari FPB-nya. KPK dulu, KPK. Kalian cari di buku paket kalian, itu adalah ada soal. Kalian kerjakan yang B, D, F. FPB juga sama. B, D, dan F. Menggunakan pohon faktor. Ya, ini PR kalian di buku paket. Nah, itu saja anakku sekalian pembahasan dari Miss. Anakku sekalian, itu saja pembahasan dari Miss. Semoga pembahasan Miss bisa kalian pahami. Jika kalian kurang paham, kalian ulang kembali pembahasan dari Miss Lina. Itu saja. Miss Lina mohon maaf jika pembahasan Miss terlalu cepat atau ada yang kurang kalian pahami. Miss mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Miss akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.